Halo, selamat berjumpa lagi di kanal saya Hendra Gunawan dalam Daftar Putar Bermatematika. Dalam video ke-26 ini saya akan membahas irasionalitas bilangan pi bagian pertama. Bagian kedua akan saya sajikan nanti dalam video ke-27. Bilangan akar 2, pi dan e adalah bilangan irasional. Bukti irasionalitas akar 2 dan e telah saya bahas sebelumnya. Kalau Anda belum lihat videonya, silakan cari di kanal ini. Bagaimana dengan pi? Apakah Anda tahu buktinya? Apakah Anda pernah melihat buktinya? Ada beberapa cara membuktikan irasionalitas pi. Kita akan membahas bukti dari Johann Lambert yang merupakan bukti pertama untuk irasionalitas pi. Lambert menggunakan bentuk pecahan berlanjut untuk tangen X, yaitu tangen X sama dengan X per 1 min X kuadrat per 3 min X kuadrat per 5 min X kuadrat per 7 min dan seterusnya. Ia kemudian membuktikan jika X rasional maka tangen X irasional. Nah, karena tangen pi per 4 sama dengan 1 itu rasional, maka pi per 4 mestilah irasional. Dan karenanya pi irasional. Karena agak panjang, buktinya akan saya sajikan dalam dua bagian sebagaimana sudah saya sampaikan di awal tadi. Oh ya, pecahan berlanjut terkait erat dengan algoritma Euclid untuk mendapatkan faktor persekutuan terbesar dari dua bilangan bulat positif. Lihat video ke-18 di kanal ini. Catat bahwa bilangan rasional dapat dituliskan dalam bentuk pecahan berlanjut yang berhenti. Sebagai contoh, 255 per 90 sama dengan 2 tambah 1 per 1 tambah 1 per 5. Sementara itu, bilangan irasional mempunyai bentuk pecahan berlanjut yang tak berhenti. Sebagai contoh, akar 2 sama dengan 1 tambah 1 per 2 tambah 1 per 2 tambah 1 per 2 tambah 1 per 2 tambah 1 per dan seterusnya. Bentuk pecahan berlanjut dengan pembilang 1 seperti untuk akar 2 tadi merupakan bentuk pecahan berlanjut khusus. Bentuk pecahan berlanjut umum adalah A0 tambah B1 per A1 tambah B2 per A2 tambah B3 per A3 tambah B4 per A4 tambah B5 per dan seterusnya. Catat bahwa sebuah bilangan rasional dapat mempunyai bentuk pecahan berlanjut umum yang tak berhenti. Dalam video ke-26 ini, saya akan menjelaskan bagaimana bentuk pecahan berlanjut untuk tangen X diperoleh. Ingat bahwa tangen X sama dengan sin X per cos X. Kemudian kita mempunyai uraian deret Maclaurin untuk sin X dan cos X. Jadi, tangen X sama dengan uraian deret Maclaurin untuk sin X dibagi uraian deret Maclaurin untuk cos X. Keluarkan faktor X dari bentuk tadi, kita peroleh tangen X sama dengan X kali bentuk ini yang saya anggap sebagai X kali A per B dengan B per A sebaliknya sama dengan 1 min X kuadrat per 2 faktorial tambah X pangkat 4 per 4 faktorial dan seterusnya dibagi 1 min X kuadrat per 3 faktorial tambah X 4 per 5 faktorial dan seterusnya. Nah, B per A, kalau kita hitung dengan pembagian antara dua deret, hasil baginya sama dengan 1, sisanya sama dengan minus X kuadrat per 3 tambah X pangkat 4 per 3 faktorial kali 5 minus X pangkat 6 per 5 faktorial kali 7 dan seterusnya. Jadi B per A di sini sama dengan 1 minus X kuadrat kali bentuk pembilang ini per penyebut itu yang dapat kita anggap sebagai 1 minus X kuadrat kali C per D. D per C dalam hal ini kita dapat lakukan pembagian lagi antara dua deret tadi. Kita peroleh hasil baginya 3 dan sisanya ini. Jadi D per C sama dengan 3 minus X kuadrat dengan pembilang ini dan penyebut itu, yang dapat saya anggap sebagai 3 minus X kuadrat kali E per F. Selanjutnya, F per E sama dengan pembagian ini. Dengan sisa
itu, sehingga F per E di sini sama dengan 5 minus X kuadrat kali bentuk hasil bagi ini. Dan kalau kita anggap ini 5 minus X kuadrat kali G per H, maka kita dapat mencari koefisien pada H per G, yaitu 2 per 3 faktorial kali 5 dibagi 2 per 3 faktorial kali 5 kali 7, yang sama dengan 7. Bila dihitung, kita dapatkan H per G sama dengan 7X kuadrat kali pembilang dibagi penyebut, yang kalau kita tuliskan sebagai 7 minus X kuadrat I per J, maka koefisien pada J per I akan sama dengan 9. Bila dilanjutkan, walau tidak mudah melihat polanya, kita dapatkan bentuk pecahan berlanjut, sebagaimana diperoleh Lambert. Oke, itu bagian pertama. Terima kasih sudah menonton video ini. Jangan lupa subscribe dan mampir ke bermatematika.net. Sampai jumpa di video ke-27 yang merupakan bagian kedua dari bukti irasionalitas bilangan pi.